Oleh karena itu, kami hanya menyampaikan kajian. Semoga ini yang paling benar. Kalau memang salah, saya siap disalahkan. Dan saya siap memperbaiki. Kalau tesis itu salah. Kenapa? Selama ini polemik nasab belum kunjung berakhir. Sudah 3 tahun. Karena tidak ada penyelesaian. Kasihan umat yang kebingungan di bawah. Oleh karena itu saya cari solusinya. Awalnya saya cari dalil-dalil yang menguatkan para Ba'alawi itu, tapi memang tidak ada. Dari abad ke-4 sampai abad ke-9 tidak ada. Adanya hanya Al-Burqa Al-Musiqa dan As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kalau memang tidak ada, ngapain dipaksakan? Dalilnya tidak ada, petunjuknya tidak ada. Ngapain dipaksakan? Ya harus legowo lah. Dulu Baitut Tabariyin itu legowo. Pongkol nasabnya dipermasalahkan, tidak terverifikasi sebagai putranya Sayyidina Husin Abdul Wahid. Setelah itu dibatalkan, ya legowo menerima. Ya tidak masalah. Dan tidak bertengkar, tidak harus bertengkar. Ya karena kalau memang tidak ada terus mau diadakan, berarti kan kadzab, pendusta. Innama yaftaril kadzibal ladzina la ya'lamun. Orang yang pembohong, pendusta, la yu'minun, itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendusta dalam agama, apalagi ini tentang baginda Nabi. Apakah kita tidak ingat terhadap sabda baginda Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nasab ini mengatasnamakan baginda Nabi, apalagi mereka berteriak, "Di dalam tubuh kami mengalir darah baginda Nabi." Benar enggak darah baginda Nabi mengalir di dalam tubuh mereka? Ya kalau tidak benar ya bilang tidak benar dong. Jadi banyak orang yang menanyakan kepada saya, kenapa kamu membahas nasab? Au tadakhul fi nasabil ghair. Ikut campur terhadap nasabnya orang lain. Di sini ada dakwah fusad yang mengatasnamakan darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya dan menganjing-anjingkan para kiai, membabi-babikan para kiai, para ulama. Tidak sadar bahwa luhumul ulama masmumah. Daging-daging para ulama yang kamu anjing-anjingkan, yang kamu babi-babikan itu beracun. Seenaknya di panggung-panggung, hei babi, hei anjing, kepada kiai. Mutakabbirin. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak senang terhadap orang-orang yang mutakabbir, berbangga diri, menepuk dadanya. Di dalam jiwa kami, di dalam badan kami ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengalir. Pembohong. Apakah kita dituntut untuk diam terhadap kebohongan yang menyebar? Apakah kita akan diam terhadap kebohongan dengan nama agama, bahkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyebar, menghegemoni akidah umat, bahkan agamanya, bahkan nabinya? Apakah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat hancurnya agama Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena membiarkan para tokohnya itu merubah kitab-kitab sucinya.
Umat Yahudi dan Nasrani tidak berani karena yang merubah kitab-kitab sucinya itu adalah para tokohnya. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. La taghlu fi dinikum. Jangan engkau berlebihan di dalam agamamu. Wa la taqulu 'ala Allah. Dan jangan sekali-kali kalian berkata atas nama Allah illa al-haqq. Kecuali yang hak, kecuali yang benar. Coba kalian lihat di kitab-kitab hurufat Ba'alawi yang sudah menjadi ajaran dan menyebar di Ampel ada dijual. Sarhul Ainiyah mengaku Allah, ini masih mau ditakwil. Serah terima jabatan dengan Allah, mulki mulkukah, itu bohong apa itu benar? Itu merusak akidah apa tidak? Subhanallah. Yang hak harus disampaikan dengan hak. Yang salah harus diberitahukan bahwa itu salah. Ini tujuan kami. Demi Allah dan demi utusan Allah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Dan demi kebenaran. Yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bingkai risalahnya. Jangan kalian para kiai-kiai semua diam kalau akidahnya sudah diobok-obok. Kalau tauhidnya sudah diobok-obok. Jangan diam. Jangan-jangan nanti kita sama dengan orang-orang Yahudi yang membiarkan inhiraf, yang membiarkan perubahan terhadap kitabnya. Itu. Allah sudah menyampaikan kepada kita semua. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam minhum, ada segolongan di antara orang-orang Yahudi. Apa? Yaktumuna al-haqq. Menutupi yang hak karena tidak enak. Menutupi yang hak karena yang berkata-katanya terkenal dengan duriah Nabi. Menutupi yang hak karena ada hubungan baik. Wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu bahwa itu tidak hak. Sama seperti sekarang. Ajaran-ajaran yang sudah beredar dari Ba'alawi itu. Seperti mulki mulkuka. Itu bukan hak, pembohong. Anallah, itu membohong. Kalian diam. Subhanallah. Ya, begitu teman-teman ya. Sorry. Saya agak membara karena ini dengan Allah. Karena ini hubungan dengan Allah. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Wala taqulu 'ala Allah illal haq. Kita tidak boleh bicara atas nama Allah kecuali dengan hak. Ingat, wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama Rasulullah, darahnya mengalir di dalam badannya. Bohong, siap-siap nanti tempatnya di neraka. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.